Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kita mau datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengawali hari yang baru dalam hidup kita. Kita menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita ke dalam tuntunan pimpinan tangan kuasa Tuhan. Sudah sepanjang hari ini kita menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib, menikmati pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna dan terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang bersyukur, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan Kau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak disembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi,
pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik, Kau buktikan kasih setiamu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tebus hidup kami. Kau angkat jadi anak-Mu, menjadi milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami kami sembah Engkau pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu, dan kami mau ikuti firman-Mu. Taat lakukan kehendak-Mu, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Sebab sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebab kami mau mengasihi-Mu. Dengan
pujian yang menjadi kerinduan hati kami. Betapa kami mau terus mengasihi-Mu, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dan kami mau buktikan kasih kami kepadamu dengan kami mentaati setiap perintah-perintah-Mu. Nah, kami tahu itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati. Seperti Engkau menjadi kesukaan bagi kami, jadi sumber sukacita bagi kami. Maka biarlah Tuhan hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami mentaati firman-Mu. Dan kami percaya karena ada Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk taat dan tunduk kepada otoritas kuasa-Mu, kepada firman-Mu. Dan kami percaya bukan saja hidup kami menyenangkan hati-Mu, tapi kami juga dapat menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan ketenteraman pada saat kami hidup menuruti firman-Mu. Betapa kami bersyukur kepadamu pagi hari. Sebab itu kami mau terus belajar firman-Mu. Pagi ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mel. Shalom semuanya. Renungan kita pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Perikopnya berjudul Herodes mati. Di ayat 20, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, Raja Herodes, mungkin kita semua sering mendengar nama Raja Herodes, ya. Nah, yang perikop hari ini nih, Raja Herodesnya adalah Raja Herodes Agrippa Agung, ya. Nah, yang dimana dia adalah seorang cucu dari Herodes Agung. Nah, dimana yang pada masa lalu itu Herodes yang memerintahkan pada masa Tuhan Yesus lahir, dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi atau anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi dia adalah Herodes Agung, ya. Nah, di sini hari ini perikop ini yang saya pelajari itu, saya melihat Raja Herodes ini adalah seorang raja yang handal, ya. Kalau dari kisah ini saya merenungkan, di mana saya melihat Raja Herodes ini dia mampu membuat Yudea itu menjadi satu daerah yang berhasil, ya. Dia bahkan bisa diandalkan sama wilayah-wilayah tetangganya seperti orang-orang Tirus dan Sidon ini. Nah, di ayat 20 ini
orang-orang Tirus dan Sidon ini juga ternyata mengandalkan dia. Nah, Raja Herodes ini saya yakin sekali dia bukan orang yang bodoh ya. Dia seorang raja yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, disinilah kita lihat ya bahwa terkadang kepintaran atau sesuatu yang kita bisa lakukan dengan luar biasa, terkadang membuat kita tuh menjadi lupa diri gitu ya. Nah, di sini saya melihat Raja Herodes ini memiliki sikap hati yang menjadi sombong gitu ya, menjadi merasa dia hebat, merasa dia bisa melakukan apapun yang dia mau di sini gitu ya. Seperti di perikop sebelumnya kita lihat bahwa Raja Herodes ini ingin berniat untuk membunuh Yakobus dan Petrus gitu ya. Nah, sampai akhirnya Yakobus mati ya. Dia memerintahkan. Nah, seperti Petrus juga waktu dia mengalami mukjizat, dia mendapat pertolongan Tuhan, dia boleh lepas dari tahanan. Nah, di sini dia pun dengan kuasa, karena dia memiliki kuasa, dia bahkan bisa membunuh para pengawal-pengawalnya. Jadi di sini dari perikop cerita ini saya melihat bahwa Raja Herodes ini sangat berkuasa pada saat itu ya. Dia begitu hebat ya kalau dilihat dari jabatannya, dia bisa memerintahkan apa yang dia mau gitu ya. Nah, di sini dia juga kedatangan para pejabat dari Tirus dan orang Sidon gitu ya. Nah, mereka tuh datang untuk memohon perdamaian kepada Raja Herodes, karena di sini dari dua wilayah ini dia mengandalkan Raja Herodes untuk membantu mereka mendapatkan suplai makanan ya. Nah, pada saat kedatangan mereka ini di sini dikatakan di ayat 21, pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, di sini dia memakai baju kebesarannya, dia ingin menunjukkan ya bahwa dia adalah raja yang bisa yang berkuasa, bisa diandalkan, yang hebat ya. Nah, di sini pada hari ini juga pada saat dia ingin berpidato. Nah, disitulah ternyata pada hari ini juga Tuhan tuh menentukan hari ini adalah hari di mana dia dihukum. Ya, nah saat dia berpidato di sini dia itu selalu Raja Herodes ini dia sangat didukung ya sama para orang-orang Yahudi ya, para pemimpin-pemimpin Yahudi, di mana dia dianggap di sini diceritakan dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Nah, jadi sampai segitunya ya dia diagung-agungkan oleh rakyatnya, bahkan oleh orang-orang Sidon, oleh orang-orang Tirus gitu ya. Nah, di saat dia dipuji, saat dia dihormati, saat dia diagungkan. Nah, disinilah kalau yang saya dapatkan sikap hatinya ini dia sudah ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan gitu ya. Dia memiliki hati yang merasa bahwa dia mampu, dia sanggup apapun yang ia mau gitu ya. Di sini saya melihat dia berfokus pada dirinya sendiri sehingga tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, ayat yang terakhir ini menurut saya cukup mengerikan ya. Sampai Tuhan mengirim malaikat untuk menampar Raja Herodes ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ia mati itu dimakan cacing-cacing. Jadi kalau saya baca dari ini bahwa dia itu sampai dimakan cacing-cacing hingga mati gitu ya. Jadi di sini makna yang saya dapat itu betapa fananya kita ini hidup ini gitu loh. Bahwa kalau kita berani melawan Tuhan gitu ya, kita tidak memberi hormat kepada Tuhan. Bahkan kita berani mengambil hormat yang seharusnya milik Tuhan ya untuk kepentingan diri kita.
Nah, di sini bahwa di sini dikatakan Raja Herodes itu mati dengan tidak terhormat ya. Dia bahkan mati sampai dimakan cacing-cacing. Saya nggak bisa bayangin juga bagaimana keadaannya saat itu sampai tubuhnya itu bisa dimakan cacing sampai hingga dia mati gitu ya. Apakah saat itu dia sakit? Apakah tubuhnya ada bakteri atau bagaimana? Saya kalau hal ini saya kurang tahu mungkin ya. Nanti mungkin Pak Heri bisa bantu tambahkan. Nah, yang intinya di sini yang saya dapatkan itu betapa tidak terhormatnya Raja Herodes mati. Padahal kita lihat ya, dia betapa berkuasanya, dia betapa hebatnya ya. Dia begitu mungkin seorang raja pemimpin yang handal ya. Tapi karena dia berani melawan Tuhan, dia mati dengan tidak terhormat. Nah, jadi dari perikop hari ini yang saya dapatkan itu dari kisah ini kita dapat melihat betapa Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Ya, kita dapat menyaksikan kuasa dan kekuatan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan punya ya, bahwa mau sehebat apapun kita, mau berkuasa seperti apapun kita, kalau kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, ya pada akhirnya kita akan seperti Raja Herodes, dia mati dengan tidak terhormat. Ya, di sini yang kedua yang saya dapatkan itu jangan ada seorang pun yang berani untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, untuk penutupnya saya mau bercerita sedikit. Jadi setiap saya mendapat pelayanan gitu, sekecil apapun pelayanan yang saya dipercayakan, di situ saya selalu berdoa, saya selalu mengucap syukur karena saya merasa ini adalah penghargaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh melayani Dia. Jadi setiap saya mau melayani, selalu satu hal yang saya lakukan, saya selalu berdoa, saya minta Tuhan tolong saya, supaya saya dalam melayani Tuhan tuh benar-benar saya boleh menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mau di dalam hidup saya, apa sih yang saya isi di dalam hidup saya? Apakah kehebatan apa sih yang saya mau tunjukkan kepada orang-orang? Karena apa yang saya punya, apa yang saya miliki gitu, itu semata-mata itu dari Tuhan. Jadi saya selalu ngomong, Tuhan, saya tuh tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Yalah setiap apapun yang pelayanan yang Tuhan berikan tuh saya selalu mengucap syukur dan saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya hanya minta Tuhan tolong saya. Nah, sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Meli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, jadi seperti apa yang Meli tadi katakan, bahwa Herodes itu bukan nama, tapi Herodes itu gelar. Sama seperti Fir'aun itu juga bukan nama, itu gelar. Atau contoh kalau di Indonesia saat ini seperti Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang kan yang ke-10 kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi gelar. Sehingga tidak usah bingung kalau ditemukan beberapa Herodes di dalam Alkitab. Nah, tapi tentu poin penting yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, seperti apa yang Meli tadi sampaikan, ini menjadi sebuah warning tentunya bagi kita, untuk kita menjaga kerendahan hati kita. Kalau kita baca di perikop sebelumnya di kemarin kan, Herodes ini juga tipikal orang yang lebih suka menyenangkan hati manusia daripada Allah. Dan tentu kenapa dia lebih suka menyenangkan hati manusia? Ya seperti apa yang kita lihat hari ini. Karena pada dasarnya dia manusia yang sombong, yang suka dipuji. Dan hari ini kita belajar, kalau kita baca juga dari Yakobus pasal 4 ayat 6, Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati. Nah, jadi pembelajarannya adalah bagi kita pagi hari ini, yuk terus jaga hati kita, kerendahan hati. Dan masih ingat Bapak Ibu, definisi rendah hati itu apa? Sadar kita ini ada di tempat yang paling rendah.
Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan kita. Karena sekali lagi ketika kita merasa direndahkan oleh orang lain, baik itu melalui perkataan atau perbuatan, itu artinya kita masih tinggi hati. Karena hanya orang-orang yang tinggi hatilah yang bisa merasa direndahkan. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia nggak akan pernah bisa direndahkan oleh orang lain. Bahkan kita bersyukur bagi orang-orang yang rendah hati, Tuhan akan meninggikan. Kalau kita melihat kisah-kisah berikutnya nanti, Paulus juga pernah akan diperlakukan seperti dewa, bahkan bukan lagi seperti raja, tapi seperti dewa. Tapi Paulus dengan rendah hati katakan, enggak, aku ini manusia biasa, kalian enggak boleh menyembah aku, kalian harus menyembah Tuhan. Nah, terkadang kan kita tanpa sadar, istilahnya adalah kita sering jadi orang yang suka makan puji. Jadinya. Bukan berarti kalau di sisi yang satu dalam hidup kita nggak boleh memuji orang, boleh. Kita boleh memuji orang. Tapi kan sekali lagi berkali-kali saya katakan hidup ini kan seperti dua sisi mata uang. Kita harus rendah hati sehingga kita bisa memuji orang kalau memang orang itu patut untuk diberikan pujian. Tapi ketika kita di sisi orang yang menerima pujian, maka yuk kita tetap jaga kerendahan hati kita, supaya kita nggak makan puji dan akhirnya lupa diri, dan akhirnya mulai merasa paling. Nah, jadi hari ini Tuhan ingatkan kita, terus jaga kerendahan hati, jangan sombong. Nah, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan, dan tentu kita mau diingatkan juga untuk kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, lebih menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, kita menjadi orang yang sekali lagi taat pada firman Tuhan. Kita bukan orang yang melawan Tuhan. Nah, kalau kita hanya mendengar kata melawan Tuhan, mungkin kita akan ngomong, enggak lah, mana beranilah melawan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita menolak untuk melakukan firman Tuhan, bukankah artinya sama kita sedang melawan Tuhan? Nah, jadi pagi hari ini, yuk kita periksa hati kita, apakah kita merasa lebih, bahkan minimal sama seperti Tuhan. Jadi jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai kita hanya mau menyenangkan hati manusia, tapi melukai hati Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, menyenangkan hati Tuhan itulah kerinduan kita. Dan satu hal yang harus kita lakukan kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita melakukan firman Tuhan. Dan seperti yang saya katakan dalam doa tadi, waktu kita melakukan firman Tuhan, artinya tidak melawan Tuhan, bukan saja Tuhan disenangkan, tetapi berkatnya juga kita terima, kita alami. Karena berkali-kali saya sangat suka mengingatkan kita Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Bukankah setiap kita pengen damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, ada dalam rumah tangga kita? Bukankah kita pengen ketenangan dan ketentraman itu ada dalam hidup kita, ada dalam rumah tangga kita? Gampang, sederhana. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Bukan saja Tuhan disenangkan, tetapi kita menikmati buahnya. Jadi simpel Bapak Ibu, kadang saya juga bingung ngadepin orang. Pengen bahagia, tapi nggak mau hidup dalam firman. Tapi menuntut orang, menuntut pasangan untuk membahagiakan dia. Dan ujung-ujungnya berantem, ribut, nggak karu-karuan.
Makanya seperti berkali-kali saya juga katakan kalau di PVN saya selalu ingatkan dan saya selalu tanya pada pasangan yang mau menikah, tujuan kalian mau menikah apa? Hampir sebagian besar jawabannya pengen bahagia. Dan ketika mendengar jawaban itu, selalu kami jawab, kalau gitu nggak usah nikah. Karena kalau mau bahagia, menikah tujuanmu supaya kamu bahagia, nanti kamu pasti nggak akan bahagia. Yang benar itu harusnya kamu harus jadi orang yang bahagia, sehingga ketika menikah, kamu bisa membahagiakan pasanganmu. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang berbahagia? Ya hidup dalam firman. Bukankah Mazmur 1 ayat 1-3 katakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di dalam jalan yang jahat, yang tidak merancangkan hal yang jahat, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, bahkan hidupnya berhasil. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita seperti apa yang Meli tadi sampaikan, jangan sampai kita menjadi seperti Herodes yang hanya mau menyenangkan hati manusia, supaya apa? Supaya dapat timbal balik dipuji. Tetapi yuk, mari kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan gampang menyenangkan hati Tuhan. Taat saja pada firman Tuhan. Karena ketika kita nggak taat pada firman Tuhan, itu artinya kita sedang melawan Tuhan. Tapi saya percaya, sekali lagi, nggak ada yang berani melawan Tuhan. Tapi tanpa sadar, ketika kita nggak mau melakukan firman, itu artinya kita sedang melawan Tuhan. Panjang urusannya dan berat urusannya, walaupun mungkin kita berpikir nggak mungkinlah kita langsung ditampar mati seketika dan dimakan cacing, tragis kayak gitu. Tapi minimal saya katakan ketika kita nggak hidup sesuai dengan firman, melawan Tuhan, hidup kita pasti tragis. Sudah terlalu banyak keluarga yang harus kami tangani. Intinya cuma satu, karena mereka nggak mau tunduk pada firman. Semua hanya mementingkan ego masing-masing. Semua mau apa kataku, bukan apa kata Tuhan. Tapi pagi hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Kita belajar hidup tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita tunduk kepada firman Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi, di satu sisi, itu membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita tentram. Selama-lamanya, kata firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan bagi kita, Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada hal yang lain yang mau ditambahkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita dapat. Jadi sekali lagi terima kasih buat Meli yang sudah sampaikan firman Tuhan. Dan seperti Meli tadi katakan, bahkan pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Pelayanan bukan ajang untuk kita meninggikan diri. Tapi pelayanan itu adalah sebuah kehormatan karena kerendahan hati kita merasa Tuhan memberikan sebuah kehormatan, bukan beban. Jadi sekecil apapun, seperti Meli tadi katakan, Tuhan percayakan untuk kita melayani, itu sebuah anugerah yang besar dalam hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, Ya, silakan Pak Raffi. sorry. Ya, melengkapi aja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Meli dan Pak Heri. Peristiwa apa namanya? Peristiwa Herodes yang apa namanya? Yang tragis ini tentu menjadi pelajaran juga ya bagi kita ya. Pelajarannya adalah mungkin tidak setragis daripada Herodes, tapi ini bisa menjadi jebakan kecil bagi kita untuk akhirnya kita memang menuju seperti Herodes ini gitu ya. Herodes ini kan terjebak dalam reputasi ya, ingin merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pokoknya ingin menjadi seperti nomor satu lah gitu ya.
Nah, ini yang apa namanya, yang berbahaya, yang seperti kata Pak Heri, kita harus selalu memeriksa hati kita. Karena ini bisa terjadi pada kita dan kita ini manusiawi ya. Jadi harus terus menjaga hati dan menjaga roh kita ya. Saya teringat di dalam Yohanes 5 ayat 44 dikatakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka mencari hormat manusia, bukan mencari hormat dari Allah gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak periksa hati kita, kita mencari hormat dari manusia bukan mencari hormat dari Allah, maka mungkin kita tidak mati secara fisik, tapi kita bisa mati secara rohani. Kita beribadah tapi sebenarnya kita sudah tidak mengalami kehidupan rohani lagi, karena apa? Fokus kita hanya manusia. Ini kan bisa terjadi dari hal-hal yang kecil, ya di hati kita ingin memiliki pelayanan yang hebat, gereja yang besar, jumlahnya banyak, gitu. Di dalam ibadah, kita ingin dipuji, waktu kita angkat tangan, kita ingin dipuji seperti apa? Wah, hebat kali Pak Ramli itu sungguh-sungguh nyanyinya, sungguh-sungguh apanya ibadahnya. Kadang-kadang kan kita ingin seperti itu, hal-hal kecil yang apa namanya, yang tidak kita sadari tapi muncul dalam hati kita, selalu ingin mencari hormat dari manusia ya. Jadi ini menjadi apa namanya? Menjadi peringatan lah ya bagi kita, bagi saya ya, supaya kita pelajaran dari Herodes ini fokus mencari hormat dari manusia dan akhirnya tragis dia dihukum oleh Allah ya. Jadi bagi kita poinnya adalah yuk sama-sama kita belajar supaya kita hanya mencari kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli yang meneguhkan firman Tuhan dan meneguhkan bagi kita semua tentunya untuk kita terus jaga hati kita sepanjang hari, sepanjang umur hidup kita. Karena memang Tuhan sudah suruh kita yang jaga hati kita. Jadi bukan Tuhan yang jaga hati kita yang harus jaga hati kita. Gimana cara menjaganya? Ya jaganya sesuai dengan firman Tuhan, dengan ketaatan, kerendahan hati. Seperti Pak Rami tadi katakan, hal-hal yang kecil yang terkadang bahkan tanpa sadar itu bisa menjebak kita. Untuk kita jadi akhirnya tinggi hati tanpa sadar. Dalam perkara-perkara kecil. Bahkan di dunia rohani tadi, di dalam gereja, kita bisa terjebak. Oleh sebab itu, mari setiap saat, setiap waktu, terus jagai hati kita. Dan jagailah sesuai dengan firman. Supaya kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, sebab itu saya mendorong kita untuk terus setia, melakukan saat teduh, orang deo, seperti apa yang kita lakukan. Supaya setiap hari ada firman yang bisa menjadi koridor jalan hidup kita. Untuk kita tetap menjaga hati kita. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Nilam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar di pagi hari ini boleh merema dalam hidup kami. Kami ingin terus Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami.
Karena kami tahu Tuhan, Kaulah Allah kami yang kami sembah. Kaulah Allah kami yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan rendahkan hati kami, agar kami Tuhan tidak tinggi hati. Ajar kami terus menerus Tuhan, untuk melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Perbaharui terus hati kami Tuhan, agar kami tidak sombong, agar kami Tuhan menjadi orang yang rendah hati, mengasihi Engkau dan sesama kami. Berikan kami hati yang baru, agar kami Tuhan tidak Tuhan melawan atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah Tuhan, Engkau Tuhan taruh dalam hati kami. Kami berdoa buat Buyung Kristian Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menyertai Buyung Kristian agar dapat dipanggil dan diterima di maskapai Susi Air. Karena Tuhan selama ini dia membutuhkan pekerjaan. Engkau berikan Tuhan kekuatan dalam hatinya dan Engkau buka jalan Tuhan buat dia agar dia boleh bekerja Tuhan seperti kerinduan hatinya Tuhan. Berkati Tuhan Buyung Kristian Tuhan Yesus. Berkati masa depannya. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar yang akan melakukan perjalanan kerja ke kota Jombang. Tuhan lindungi perjalanannya mereka ini agar mereka dapat pergi dan pulang kembali dengan selamat. Dan apapun yang Ibu Mirianti dan Pak Siregar kerjakan, biarlah Kau buat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Selain itu Tuhan, Engkau juga yang menolong mamanya Ciciacia agar dilimpahi dengan kesehatan dan umur yang panjang. Teguhkan dan kuatkan hatinya senantiasa. Karena hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pemilik hidupnya. Berkati juga keluarga ini Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga sepakat Tuhan berdoa buat Ibu Junior Megawati. Berkati kesehatannya. Berkati setiap organ tubuhnya pasca kemo. Engkau Tuhan juga yang berdaulat atas hidup Ibu Junior. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pemulihan terjadi atas Ibu Junior. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Bangsa yang kami cintai, bangsa yang Engkau telah berikan untuk kami tempati. Berkati bangsa ini dalam naungan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan, apapun juga yang terjadi di dalam bangsa ini adalah tujuannya yang terbaik bagi hidup kami. Berkati perekonomiannya, berkati Tuhan orang-orang yang ada dalam kedudukan pemerintahan Tuhan. Berkati mereka, pemimpin-pemimpin kami. Berkati Tuhan, presidennya, wakil presiden dan jajaran pemerintahan yang memerintah bangsa ini Tuhan Yesus. Agar mereka diberikan hati yang lembut, agar mereka diberikan hati yang mengasihi, sehingga mereka boleh memerintah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Mereka boleh memerintah dalam pimpinan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami percayakan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mau terus menjaga hati kami memiliki kerendahan hati, dan hidup kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dengan kami taat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami, dan apa yang kami kerjakan seperti dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui cara hidup kami, supaya Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.